Perusahaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan, yaitu dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya. Berdirinya sebuah perusahaan tentunya membutuhkan kontribusi dan campur tangan dari banyak orang. Banyak pihak yang dilibatkan demi terciptanya kesuksesan dan keuntungan suatu perusahaan. Karena banyak orang yang ikut andil dalam membangun dan membentuk perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keseluruhan objek yang besar pula. Hal inilah yang kita sebut sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR atau Corporate Social Responsibility atau yang dapat kita sebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk implementasi Good Corporate Governance sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan perusahaan ialah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun, keuntungankah atau kerugiankah yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan? Tentunya, baik dari kedua hasil akan berimbas kepada semua orang yang bersangkutan. Keuntungan tidak hanya milik pemegang saham atau pemilik perusahaan, melainkan akan berpengaruh pula terhadap keseluruhan objek yang bersangkutan, seperti karyawan pekerja, pemasok barang, dan lain sebagainya. CSR di Indonesia sendiri merupakan hal yang masih baru, sehingga masih ada perusahaan yang enggan untuk melaksanakan prinsip CSR ini. Hal ini dapat mungkin terjadi dikarenakan perusahaan tersebut beralasan ingin mencapai keuntungan maksimal. Namun, apakah sebuah perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya? Lingkungan dalam bentuk apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan yang ambigu semacam inilah yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan kita. Dalam pembahasan CSR itu sendiri, banyak pihak yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Di antaranya ialah yang pertama yang akan kita bahas, yaitu pemilik perusahaan dan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan tentu saja memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh objek yang ada di bawahnya. Mengapa? Karena keuntungan terbesar akan kembali kepada pemilik dan atau pemegang saham. Entah kerugian atau keuntungan yang akan didapatkan, pemiliklah yang bertanggung jawab dan berwenang atas itu semua. Pihak selanjutnya ialah karyawan perusahaan. Seluruh karyawan perusahaan yang bekerja di bawah naungan perusahaan berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja serta jaminan keberlangsungan hidup. Contoh, karyawan wajib dipertanggungjawabkan lewat upahnya sebagaimana yang seharusnya. Karyawan juga dapat diberikan kelayakan pendidikan terhadap keluarganya. Tidak hanya karyawan yang mendapatkan keuntungan dari perusahaan, namun, perusahaan juga mendapatkan keuntungan karena karyawan yang bekerja demi perusahaan. Pihak selanjutnya ialah pemerintah. Pihak pemerintah dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak yang memegang kuasa tertinggi dalam perusahaan, walaupun tidak termasuk dalam perusahaan itu sendiri. Membangun suatu perusahaan, khususnya suatu perusahaan yang memiliki produksi dengan kuantitas tinggi dan besar, membutuhkan izin resmi dari pemerintah. Sedangkan pemerintah juga akan mendapatkan pengaruh dari keuntungan pasar dan juga lewat pajak produk perusahaan. Pihak selanjutnya ialah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini dapat berupa konsumen, distributor, maupun supplier atau pemasok barang. Sosial mendapatkan pengaruh dari perusahaan lewat produk yang dihasilkan oleh perusahaan, atau dapat juga berupa beasiswa pendidikan yang disokong oleh perusahaan.
Dari segi konsumen, konsumen akan mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Distributor akan mendapatkan pengaruh lewat keuntungan dari hasil perusahaan. Lewat pemasaran produk, distributor juga telah membantu meningkatkan produk di pasaran. Termasuk barang-barang perusahaan pun juga ikut andil dalam perusahaan. Jika distributor menguntungkan perusahaan lewat pemasaran produk perusahaan, maka supplier atau pemasok barang memberikan keuntungan kepada perusahaan karena ikut membantu meningkatkan kualitas produk. Terhadap keduanya pula, perusahaan memberikan keuntungan karena telah menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat relasi antar mitra kerja. Pihak selanjutnya dan yang terakhir pada pembahasan ini ialah lingkungan alam. Perusahaan besar yang berupa pabrik akan menghasilkan limbah dari pembuatan produk dalam bentuk sampah produksi maupun asap pembakaran. Hal ini jelas akan mengganggu keseimbangan alam jika limbah pabrik tidak dapat diolah secara benar. Sedangkan masih banyak perusahaan yang buta dan tidak mau tahu-menahu tentang limbah yang mereka ciptakan dari pembuatan produk perusahaan. Dari beberapa pembahasan di atas, dapat kita simpulkan beberapa pertanyaan yang menjadi akhir dari pembahasan ini. Jika perusahaan mengalami kerugian atau malah jatuh bangkrut, apakah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap para pekerjanya? Dengan banyaknya karyawan yang ada, tak terkecuali manajer atau sekretarisnya, apakah kesejahteraan karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan? Apakah perusahaan bertanggung jawab terhadap pemerintah? Apakah kepuasan terhadap konsumen merupakan tanggung jawab perusahaan? Apakah perusahaan bertanggung jawab dalam pencemaran alam yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah perusahaan berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam? Beberapa pertanyaan ini menjadi topik penutup pembahasan ini dan menjadi pertanyaan terhadap diri kita sendiri.